Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue akan mereview HG-OO Riser plus GN Sword 3. Di video sebelumnya, gue udah nge-review yang HG-OO Gundam. Jadi itu cuman versi yang dapat OO Gundamnya aja dan dua GN Sword. Kalau yang ini versi OO Riser plus GN Sword 3. Jadi ada bundle gitu ya, semacam paketan gitu. Jadi yang versi sebelumnya cuma dapat OO Gundam, kalau yang versi ini dapat OO Gundam, dapat si OO Riser sama GN Sword 3 nih. Seperti ini penampakan box art depannya, dia ada si Gundamnya lagi bergaya gitu. Dia lagi megang GN Sword 3-nya. Dia juga udah combine sama si OO Riser. Jadi OO Riser itu semacam support unit ya buat si OO Gundam. Terus penampakan boxnya gini aja ya. Dia itu identik dengan warna hijau ya, si seriesnya Gundam Double O. Di sini ada tulisan Gundam HG Gundam OO, terus di sini ada nomor modelnya GN OOOO plus GNR 010. OO Riser plus GN Sword 3 1/144 scale model HG Gundam 0054. 0054 tuh mungkin nomor ini ya, nomor rilisnya ya, atau nomor urutan MS nya mungkin. Sini masih bandai merah, masih versi jadul lah, belum bandai biru. Gue juga belum nemu yang versi bandai biru sih. Mungkin nanti kalau ada yang versi bandai biru, gue beli lagi yang itu dan gue jual yang ini. Terus di sini ada tulisan Jepang ya, ini apa? GN Sword 3 ya? Bonus gitu atau apa gitu. Buat kalian yang ngerti artinya bisa tulis di kolom komentar. Di sini ada logo seriesnya, Mobile Suit Gundam 00 atau Gundam OO. Sampai sekarang gue masih bingung nih bacanya gimana. Apakah OO, apakah 00, ataukah double O, ataukah OS gitu ya. Oke, bagian box art sampingnya seperti ini. Dia ada Gundamnya lagi berpose, megang GN Sword-nya. Nih pose-posenya banyak. Terus di sini juga dapat beberapa aksesoris. Terus di sini kita dapat stand juga ya. Ini yang bikin gua tertarik mau beli ini karena dia udah lengkap. Dapat stand, terus dapat apa ini? Ini namanya ini ya, beam effect ya. Jadi dia dapat beam effect kayak gitu nih, tuh. Yang warna pink gini. Jadi udah lengkap jadi satu. Terus bagian sampingnya sama seperti cover depannya tuh. OO Riser plus GN Sword 3, bagian sampingnya lagi. Begini, ini ada Gundamnya bagian depan, bagian belakang. Di sini ada profil Gundamnya, ini ada profil pilotnya nih. Si Setsuna FCY dan pilot OO Riser-nya si Saji Crossroad. Ini harganya masih ada 270.000. Warning bla 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 bla, tulisan Jepang, gua nggak ngerti artinya. Bagian sampingnya lagi ada seperti ini, masih sama seperti cover depannya. Di sini ada tulisan nomor 54 ya. 54 yang ini mungkin nomor rilisnya ya, atau nomor MS-nya ya di series. Gue juga kurang tahu nih 54 ini nomor apanya. Oke, gue rasa seperti itu aja. Box artnya dia standar ya, karena emang ciri khas series OS tuh begini. Pasti ada Gundamnya lagi berpose, ada logo seriesnya, terus ada semacam profilnya gitu, hijau-hijau gitu. Dan dia sedang mengeluarkan GN particle gitu ya, jadi dia nge-boost gitu. Oke, lanjut. Seperti biasa kita mendapatkan manual book. Ini jangan lupa dibaca, penting, berisi semua info yang kita butuhkan. Ini masih sama seperti cover depan, dia ada Gundamnya lagi berpose. Ini bagian depan, bagian belakang. Ini GN Sword 3-nya nih, yang spesial dari kit ini. Pilotnya Setsuna FCY, gue masih hafal. Terus ada pilot OO Riser, Saji Crossroad. Bagian belakangnya nih dia ada penjelasan spek-speknya. Ini dia waktu debut ya nih, kalau nggak salah. Dia ngelawan si Reborn Gundam yang waktu dulu ya, udah pernah gue review juga nih si Reborn Gundam. Gue juga suka nih gimmicknya, bagus. Ini ada speknya GN Sword 2 nih, yang pendek ini, yang di video sebelumnya udah kita lihat juga. Ini namanya Twin Drive yang di samping pundaknya itu ya. GN Micro Missile, jadi di sini ada semacam misil gitu yang dibawa ya. Ini yang di anime ya. Kalau yang di kitnya mah paling cuman segaris-garis doang sih. Nih. Kalau yang di versi kitnya dia cuman segini tuh, cuman garis-garis doang tuh nih. Ini namanya micro missile nih.
tapi kita nggak dapet part jadinya gitu, atau spare partnya. Jadi cuman speknya aja atau detailnya doang dapatnya. Terus di sini ada GN Beam Machine Gun nih, di Orizer-nya ada machine gun-nya. Terus dia bisa transarm system. Ini color guide-nya kalau mau nge-repaint lagi, tapi gue tidak perlu karena gue males nge-repaint dan jelek juga hasilnya. Bla 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 bla, semua yang kita butuhkan, yang kita rakit. Ini cara ngerakitnya. Terus part-partnya apa aja yang kita dapat. Banyak paling lah tuh. Kayak gitu. Oh ya, ini ada beberapa speknya juga nih. GN Sword 3 ya gitu ya, kalau nggak salah. GN Sword 3, ini GN Sword 2, terus lagi ya, GN Shield ya gitulah. Cuman dia pakai bahasa Jepang nih, gua nggak ngerti artinya apa. Ini dia bisa mode charge gitu. Tuh. Dia bedanya apa ya? Oh iya nih, ini level mode, ini sword mode. Jadi dia bisa reverse sekaligus sword ya, jadi pedang gitu. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk manual booknya. Intinya penting jangan lupa dibaca. Dan pertama-tama kita bakalan ngelihat aksesorisnya dulu ya, dapat apa aja. Ini bakalan gue ubah ke kamera zoom dulu. Oke, udah gue jadiin ke kamera zoom. Kita bakalan ngelihat aksesorisnya dulu ya, dapat apa aja. Di sini yang pertama tentunya kita dapat stand. Tadi udah gue liatin juga di gambar box artnya. Nih dapat stand, jadi kita enak nggak perlu beli stand eksternal lagi atau di luar kit ini ya. Jatuhnya mahal. Mungkin nambah 15 sampai 30 ribu lagi kalau mau beli stand lagi. Belum lagi kalau yang versi RG atau yang versi stand ribet-ribetnya gitu mungkin bisa 80 ribu lebih lah. Ini dapat stand begini aja standar, penampangnya V, jadi ini kakinya gitu ya buat menyangganya. Ini tiangnya begini aja ya, stand standar lah tuh. Ya warna hitam gitu ya, full hitam. Mungkin biar hemat warna, biar hemat bahan juga, jadi dikasih full hitam aja. Tuh. Ini ujungnya begini aja, nggak ada konektor lainnya. Yap, simple. Selanjutnya kita dapat si beam ya, beam saber. Jadi beam saber ini yang standar. Ini yang di versi OO Gundam sebelumnya kita juga udah lihat nih, begini tangkainya putih, outputnya merah nih, efek beamnya merah. Ya begini aja, simple, nggak terlalu banyak detail, tapi dia agak miring ya tuh. Jadi kayak ada part lebihan gitu. Dia ini buat disangkutin di rak belakang atau pantatnya ya. Beam saber. Terus selanjutnya kita juga dapat ini shield ya. Ini GN Shield. Jadi GN Shield ini GN Shield nggak fokus. Nah, namanya GN Shield. GN Shield ini dia bakalan nempel di pundak. Bisa nempel di pundaknya OO Gundam dan bisa nempel di shieldnya Orizer ya. Jadi nanti si Orizer bakalan ngebawa si shield ini. Ini dia multifungsi, dia bisa jadi shield sekaligus pisau. Ini bisa kita extend tuh. Kita bisa extend jadi sedikit gitu tuh, sedikit lebih panjang. Jadi ini bilah pedang, ini shieldnya gitu. Jadi dia multifungsi ya, punya dua fungsi gitu. Shieldnya ini bisa kita combine jadi satu. Caranya yang di bagian ini kita angkat partnya. Yang mana ya? Oh yang ini. Nih part yang ini kok cahayanya gitu ya. Nah, sini ada part yang bisa kita copot. Terus ini bisa kita majuin penampangnya. Nah, gitu kita majuin sampai si part yang abu-abu ini mencuat, kita muncul. Itu yang ini juga sama, kita bisa copot partnya. Itu bisa kita copot begitu. Sampai si konektornya ini muncul, kita bisa combine dia di satu. Di combine kan gitu ya. Kita bisa combine. Tuh gitu, terus kita bisa pakein si konektor ini. Kalau nggak salah sih begini. Tuh, jadi dia ini agak longgar ya partnya. Ya namanya juga part tipis-tipis jadi agak longgar nih, bisa kita combine jadi satu. Jadi dia bisa nempel di lengannya juga.
Ini si konektor ini nih yang nempel di lengan nanti, di konektor lengan. Tapi karena dia gampang copot, jadi gua nggak mau pakai yang mode ini ya, cukup jadiin shield masing-masing aja biar nggak ribet. Kita balikin lagi dia ke mode yang sebelumnya, begini, pasang lagi juga, kita balikin lagi dia. Nah gitu, jadi dia begitu aja. Tuh, di sini ada stikernya udah gue tempel satu, biar buat inilah, buat pelengkap lah gitu. Dapat shield, sepasang shield. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan si GN Sword 2 ya, sepasang GN Sword 2. Kita dapat sepasang. Ini sebelumnya udah gue jelasin juga. Overall frame-nya abu-abu. Di sini ada penampangnya warna biru. Terus di sini ada 2 tangkai. Ini bisa kita buka. Tangkai atas, bawah. Ini tangkai bawahnya buat trigger atau holding saat dia ke mode rifle. Mode rifle lah tinggal kita putar aja si bilah pedangnya. Tuh, jadi begitu. Tuh. Jadi nanti yang dipegang yang ini nih, yang si part ini. Tuh dipegang kayak gitu. Jadi nanti part ini bakal nempel di bagian lengan atas. Kita balikin lagi dia ke mode pedang. Nah, di mode pedang, mode sword. Di sini yang gue suka dia dapat beam effect ya tuh. Ini beam effectnya dia agak bengkok tapi bisa kita lurusin lagi. Kita tekuk-tekuk lagi pelan-pelan. Nah, nanti dia bakal lurus sendiri. Oh. Yap. Ya gitulah. Agak sedikit penyok tapi nggak apa-apa. Terus di sini kita pasang lagi dia gitu ya tuh. Oke, intinya begitu ya. Dia udah dapet beam effect-nya. Jadi lebih bagus lagi kalau mau di pose-posein atau digaya-gayain si ini ya, si GN Sword-nya dapat sepasang tuh. Dapat sepasang GN Sword 2 dan beam effect-nya juga. Ya menurut gua bagus sih, jadi nggak monoton ya, ada efek kayak gitu. Terus selanjutnya kita dapat si tangan terbuka nih, dapat satu, bagian kiri doang ya. Harusnya sih dia dapat ini, dapat banyak tangan ya, tapi cuma satu versi yang ini doang tuh. Jadi nanggung sebenarnya sih. Saya bisa dapat banyak, dapat sepasang gitu. Tapi overall detailnya oke, tangannya lentik. Telapak tangannya ada detail-detail bagusnya tuh, ada garis-garisnya gitu tuh. Tutup tangannya warna putih. Ya gitu aja tuh, simple lah. Nah mungkin ini cuman bonus lah gitu, selebihnya mah pakai tangan genggam. Terus selanjutnya kita mendapatkan si GN Sword 3 atau si highlightnya ya di kit ini. Jadi ini GN Sword 3, dia lebih gede, lebih mirip Buster Sword gitu ya, yang gede-gede banget. Ini overall frame-nya juga abu-abu. Di sini ada armor tambahan warna biru, dia yang bakalan nempel di bagian lengan bawah. Ini ada bilah GN Sword-nya, bagian tengahnya putih, bagian pinggirnya hijau. Ini ciri khas ya. Di X-nya juga begitu ya. Dia juga dapat pedang-pedang yang mirip gini tuh. Bagian pinggirannya atau bilah pedangnya warna hijau. Overall gue suka. Dan ini juga nggak nanggung, dapat ini beam efeknya ya yang gede banget nih. Jadi beam efeknya nempel di tengah begitu. Ini beam efeknya kalau dilihat bisa jadi pedang sendiri ya, tuh gede tapi kopong karena dia cuman buat tempelan doang. Tuh dia nempel di tengah sini. Nah tuh dia jadi lebih oke kalau pakai beam effect ini. Jadi dia begitu. Jadi seperti tombak ya atau lancer gitu ya, lancer. Kalau begini jadi lancer tuh, gede. Full abu-abu. Di sini ada konektornya, ini holder tangannya. Di sini dia yang bakalan menjepit di lengan atas, ini lengan bawah nih. Ini ada cantolan, dia bakalan nempel di lengan bawahnya tuh. Kayak gitu. Terus tadi kan bisa dua mode ya, ini mode pedang, terus ini mode rifle. Jadi bagian atasnya ini rifle nih sebenarnya nih, ini rifle nih. Jadi dia bisa sekaligus dua fungsi, bisa buat nembak, bisa buat motong. Kayaknya lebih advance yang ini ya, tuh si OO Gundam-nya. OO Gundam apa Double O ya? Gue sih enaknya nyebutnya si Double O ya, Double O Gundam gitu. Daripada OO Gundam agak aneh gitu. Oke, ini highlightnya di sini. Terus kita juga dapat si Orizer ya. Ini Orizer-nya support unit atau support
mecha ya. Jadi kalau diibaratkan di seri Seed itu si Sky Gasper, nah kalau di seri Double O itu dia si Orizer ini nih. Dia pilotnya namanya Saji Crossroad. Dia waktu ngedocking di OO Gundam agak dramatis ya. Jadi dua pilotnya saling terhubung gitu. Ya pokoknya agak aneh lah menurut gua. Kalian tonton aja seriesnya, pasti bakalan ngerti apa yang gua omongin. Overall dia berwarna putih dengan sedikit aksen biru dan juga frame-nya warna abu-abu. Di sini ada kokpitnya warna orange. Terus kalau kalian lihat di sini ada detail ya nih, di dalam kokpitnya ada detail gitu. Tuh ada detail kursinya, monitornya dan lain-lain. Tapi kalau dibuka mah nggak ada ya. Ini bisa dibuka nggak ya? Nah tuh bisa dibuka. Tuh, jadi ada detail lagi tuh. Kita tutup aja lagi biar nggak hilang. Di sini ada bagian belakangnya, bisa kita tarik ke belakang, kita putar ke bawah kayak gitu. Nah, ini. Nah, bagian bawah ini dia akan nih ada konektor. Nah, jadi bagian bawah ini bakalan nempel di backpacknya Double O Gundam ya. Tuh, nih ada konektornya. Jadi dia modenya begitu, nempel begitu. Kita bisa lipat lagi bagian belakangnya, kita masukin lagi. Terus ini ada bila shieldnya, kita bisa buka ke samping. Di sini ada Vulcan gunnya nih, udah gua kasih lihat tadi di manual book gitu. Dia bisa nembak gitu. Terus di sini ada misil ya, misil. Ini ceritanya misil nih, tapi di sini cuman detail doang ya, tuh cuman kayak tabung-tabung gitu ya tuh. Ini misil, tapi kita nggak dapat part jadinya gitu. Sayang banget menurut gua sih. Terus apa lagi ya yang di sini uniknya mungkin nanti si shieldnya itu dilepas ya, nanti si shieldnya ini bakalan nempel di twin drive-nya. Oh iya, di sini ada sayapnya tuh, kita bisa buka gitu, kita bisa buka ke atas. Terus di sini ada part PC-nya, kita bisa lipat ke dalam gitu. Dulu ada part PC itu ya tuh, lipat dalam gitu. Nah jadi begitu dia. Jadi ada sayapnya, lebih bagus lah. Jadi dia ada gimmick-gimmicknya lah. Jadi lebih bagus, nggak kayak Sky Gasper. Sky Gasper seingat gue yang bisa digerakin cuman apa ya? Cuman mesin gunnya kali ya. Tapi kalau ini yang bisa digerakin sayapnya, terus ada shieldnya tuh bisa ada gitu, terus bagian belakangnya bisa kita gerak-gerakin. Ya ini sebagai support unit oke lah ya. Jadi dia nggak cuma terbang-terbang bawa-bawa senjata, tapi dia juga bisa gabung combine jadi backpack. Terus tadi si bagian shieldnya ini nih, shieldnya ini bisa kita tempelin sini nih. Jadi di sini ada konektor gitu, tuh ada lubang. Kita bisa tempelin dia di sini. Nah tuh, gitu. Kita copot aja biar nggak ribet. Yap, overall si Orizer ya. Orizer begitu. Jadi lumayan simple lah tuh. Oke lanjut, apalagi ya, review ini ya si Double O Gundamnya. Nah ini dia si Double O Gundam. Overall dia sama seperti yang di versi sebelumnya yang udah gua review tuh, yang versi sendiriannya tuh kayak gitu. Si kepalanya overall masih putih. Ini tanduknya bagian bawahnya putih, tanduk atasnya kuning. Ini stiker ya, BTW agak jengkelin. Kenapa nggak mereka bikin dua spare part gitu ya yang terpisah, tapi ini jadi satu. Jadi dia ngorbanin si tanduk di atasnya buat jadi polos, dan dia pakai stiker. Mungkin biar nggak ribet juga ya, mesti bikin part baru gitu. Jenggotnya merah, ini stiker matanya hijau. Ini di dahi ada stiker merahnya. Ini nih yang gue bingung nih, kenapa dijadiin stiker gitu. Harusnya kan bisa bikin spare part aja kayak Aile gitu. Bisa kita manggut-manggutin kiri kanan. Oke, bagus. Kerahnya warna kuning, armor atasnya berwarna biru. Di sini ada katupnya berwarna kuning, armor tengahnya biru, armor tengah dalamnya abu-abu, perutnya merah. Jadi dia terpisah gitu ya, torso, perut sama waistnya terpisah. Jadi gerakannya lumayan fleksibel, gue suka. Rok depannya dia pakai ball joint, jadi bisa digerakin lumayan banyak tuh. Ini warna putih, warna merah. Rok sampingnya begini aja, kotak, ada lubang. Dia buat naruh si GN swordnya. Udah gue kasih tahu juga kemarin tuh.
tuh jadi gitu, nempel di rok samping. Terus rok belakangnya begini aja, standstill, nggak bisa diapa-apain, diem tuh. Ini tempat naruh si beam saber yang kecil ya. Ini beam saber yang kecil bisa ditaruh di bawah sini gitu, atau taruh di ini ya begini, atau taruh di samping sini tuh. Jadi dia bisa taruh di samping gitu. Jadi kalau dihitung-hitung dia bisa bawa 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi dia roknya jadi nempel banyak gitulah rok belakangnya ya. Lumayan bagus lah gimmick ya. Jadi rok belakangnya nggak nganggur gitu kayak sebagian Gundam ya, rok belakang gede-gede tapi nggak ada fungsinya gitu. Tapi ini kecil ada fungsinya ya, begitulah rok belakangnya. Terus di bagian backpack ini ada dual booster atau thruster. Di sini ada konektornya, bolong di tengah. Backpacknya warna warna biru ya, putih lagi, warna biru. Ini tangkainya abu-abu. Twin drive-nya berwarna biru, ujung twin drive-nya putih nih. Dia agak mencuat gitu ya, agak sedikit aneh ya. Karena kalau mesin segede ini kelihatan pasti kan sangat eye catching ya. Harusnya musuh ngerti gitu kayak bagian ini nih menonjol banget gitu. Pasti bagian ini ya yang pertama diserang gitu. Tapi kan tidak ya, dia sudah terlindung oleh shieldnya O-Riser. Nah itu dia mungkin kenapa shieldnya O-Riser ditaruh di sini. Dia untuk melindungi si twin drive-nya gitu. Overall bisa kita gerakin tangkainya tuh, naik turun juga sama, juga bisa kita geser gitu ke atas tuh. Kita bisa naikin. Ya intinya lumayan fleksibel lah. Oh iya, di sini juga ada stiker nih tuh, bagian belakang kepalanya tuh, stiker. Dan ada noob mark juga, ini gua kurang rapi nih motong-motongnya. Tapi nggak apa-apa, ya jarang terlihat mata lah. Buat gue ya part-part yang jarang terlihat mata nggak bakal gue bersihin sih noob marknya, males juga. Lengannya shoulder padnya warna biru, armornya berwarna putih. Ini pergelangan tangannya warna biru. Di sini ada stikernya. Stikernya dia beda ya, ada detil buletannya gitu tuh. Kalau di yang sebelumnya kan nggak ada, polos doang. Ditekuk double join, tangannya lumayan bebas bergerak gitu. Terus kita bisa naikin dia. Ya overall tangannya lumayan bagus lah sendinya. Terus kita bisa lihat lagi tangan kanannya, dia juga sama, overall bisa bergerak bebas lah tuh. Ya intinya sendinya nggak jauh beda sih sama yang versi OO Gundam sebelumnya yang udah gua review. Terus apalagi kakinya juga sama, kita bisa naikin, kita bisa lipat dia double join. Jadi ada 3 part terpisah, atas, tengah, bawah. Di arah bagian tengahnya ada armor lututnya, ini bagian kakinya bisa kita maju mundurin, ini bisa kita goyang-goyang, maju mundur dikit. Ini pelindung kakinya kita bisa angkat dikit. Nah, tuh gitu. Jadi kalau mau di pose begitu bisa tuh. Di pose nahan gerakannya atau apa namanya ini siap siaga gitu ya tuh. Posenya begitu. Ini BTW yang abu-abu stiker, ini abu-abu stiker. Di sini ada stiker juga di dalam nih. Jadi ada part clear, dia dapat stiker di dalamnya. Buat pelindung stiker mungkin ya, dapat part clearnya. Di sini ada tulisan OO Gundam nih, kecil banget nih kalau kalian lihat tuh. Terus ada garis melingkar gitu. Kalian di versi sebelumnya nggak ada ya, cuman polos aja. Kita lipat sampai segini ya tuh. Lumayan tinggi, lumayan jauh. Ya bisa begitulah. Bagian bawahnya ada lubang buat konektor shield, konektor stand ya. Konektor stand, terus kakinya satunya lagi sama, kita bisa angkat segitu. Tekuk, sudah double join, kita bisa goyang-goyang, naik turunin, terus kita kita lipat ke samping. Oh ya, di sini ada ini nih, beberapa hal yang sering gua lewatin, salah satunya ini nih. Jadi di sini ada sendi putarnya tuh. Bagian paha bisa kita putar. Di video sebelumnya kayaknya gue lupa deh ngejelasin ada sendi putar ini. Jadi di beberapa Gundam ada sendi putar itu ya, nih di paha sini, di paha atasnya. Set gitu. Jadi bisa berpose lebih luas atau lebih mantap lah sendinya tuh. Oke, gue rasa itu aja ya. Kurang lebihnya sama lah kayak OO Gundam yang di video sebelumnya. Terus gimana cara nge-combine si OO Gundam dengan O-Riser ya? Double O ya, Double O Gundam. Jadi lumayan simple. Ini part shield sampingnya. Ini di sini kita bisa tarik ke atas.
Nah tuh kita bisa copot supaya agak kurang fokus. Nah nih kita bisa copot, ini juga sama, kita bisa tarik ke atas. Nah kita copot. Nah simple ya. Jadi dia ada sendi locknya gitu, kita harus tarik ke atas sampai bunyi klop. Tuh kita tarik, gampang. Terus di sini ada konektornya, kita bisa lipat ke atas, set. Di sini juga sama, set. Nah gitu, simple. Jadi si konektor ini bakal nempel di GN drive ya, GN drive nya di sini nih. Nih di sini ada konektornya gitu, lubang selipannya gitu, kita bisa pasang dia di sini. Tuh kita pasang, ini kita turunin. Nah sudah terpasang, tuh gitu sampai klop. Satunya juga sama, kita bisa pasang dia di sini. Gitu sampai klop, kita turunin. Nah terus si bagian bodi pesawat utamanya kita bisa pasang dia di belakang. Ini kita lipat ke bawah, tarik dikit, lipat ke bawah, set. Nah ada konektor, dicolok di tengah backpack, set. Nah oke, mantap. Terus apa lagi, oh iya si GN shieldnya ya, ini sebenarnya bebas ya. Si GN shieldnya ini bisa kita taruh, ini bisa kita taruh di lengan di sini, set. Nah gitu, atau kita pasang di shieldnya atas ini nih, yang konektor ini tuh. Tapi menurut manual book sih ya taruh di atas ini ya, tuh gitu. Nah lumayan simple lah, tapi tetap aja ya harus hati-hati karena ini terlalu banyak tempelan jadi agak longgar partnya. Terus kita pasang standnya di bawah sini, kita colok aja. Nah tuh gitu. Jadilah Gundam OO Riser. Gitu. Jadi lebih ganteng ya. Tuh, jadi lebih berbobot, lebih gede juga volumenya. Bagian depan, bagian kiri, bagian belakang, terus bagian kanan. Jadi kalau kalian ingat, gue pernah nge-review OO Diver S ya. Nah OO Diver S itu adalah versi lebih simpelnya atau upgrade dari OO Riser, karena overall dia senjatanya sama sih, kayak dapet Buster Sword yang gede itu di samping. Terus shieldnya jadi lebih kecil ya kalau nggak salah. Terus si backpack ininya jadi lebih kecil, lebih ringkas gitu. Ya intinya OO Diver S itu adalah update ya, atau upgrade dari OO Riser gitulah. Oke, kalau udah seperti ini berarti tinggal kita pasangin si GN Sword 3 nya ya. Cara masangnya gimana? Cara masangnya simple. Jadi si GN Sword nya kita arahin dulu si gripnya ke atas begini tuh. Terus kita taruh di tangan kanan ya, kita masukin kayak begini. Terus kita putar ke bawah. Kita putar ke bawah. Nah, oke. Simple, jadi begitu cara masukinnya. BTW tadi kita juga dapat konektor si GN Sword 2 ya. Jadi GN Sword 2 nya bisa di-combine jadi dual pedang gitu. Nih, pakai ini nih tadi nih. Gue lupa review yang konektor ini tuh. Nih tuh. Tapi gue nggak bakal pasang ya, karena bakalan lama dan memenuhi durasi. Jadi gini aja. Oke. Nah gitu. Gue rasa udah ya reviewnya untuk HG OO Riser plus GN Sword 3 nya. Overall secara palet warnanya masih sama, gak jauh beda sama OO Gundam yang pernah gue review. Palet warnanya bagus, artikulasinya bagus, gimmicknya oke lah, dapat banyak ya. Dapat GN Sword 3, sepasang GN Sword 2, terus sama efek-efek beamnya kayak gue suka. Detail masih sama, nggak terlalu banyak. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah.